Apa yang diwajibin ayat takidah, dia harus mengikatkan, meyakinkan, membenarkan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala anzala suhufan, meyakinkan, membenarkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya menurunkan suhuf selain daripada kitab-kitab. Mana suhufnya diturunkan kepada siapa, wajib kita membenarkan ala Sayyidina Ibrahim, yaitu kepada Sayyidina Ibrahim Al-Khalili yang punya pangkat Al-Khalil. Ya, kemudian wa anzala suhufan juga kita wajib ala mukallaf, terhadap semua orang yang mukallaf, merasa muslim, merasa dewasa, juga merasa punya akal, mengiktikadkan, meyakinkan, mengimani, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan juga suhuf qabla Taurat, sebelum Taurat, yaitu ala Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Musa. Jadi wajib kita membenarkan itu semua. Berarti isyarat di sini kalau wajib menurut tauhid, berarti kita di situ tidak masuk akal bahasanya lah. Ya. Jadi wajib menurut etikat, menurut keimanan atau menurut tauhid. Diwajibkan kepada kita, diharuskan kepada kita mengimani akan suhuf yang Allah turunkan kepada pertama Sayyidina Ibrahim, juga suhuf yang diturunkan kepada Sayyidina Musa. Namun wala yajibu ma'rifatu adadi suhufihima, namun tidak diwajibkan kita untuk ma'rifat, mengetahui berapa bilangan jumlah suhuf yang Allah turunkan kepada kedua nabinya itu. Kita hanya cukup mengimani kalau Allah telah menurunkan suhufnya, suhuf kepada berupa lembaran-lembaran kepada Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Musa. Bal yajibu i'tiqaduhu ijmalan, cukup kita hanya secara mujmal aja, artinya cukup kita mengimani, membenarkan saja, tanpa harus mengetahui ada berapa jumlah seluruh suhuf yang Allah turunkan, entah itu berapa lembaran, itu enggak wajib. Li'annahu lam yarid ta'yinul adad, karena memang tidak ada dalam jumlah tertentu yang diterangkan dalam Quran. Jadi kita hanya diwajibkan mengimani saja, membenarkan, mengiyakan kalau Allah turunkan suhuf berupa lembaran-lembaran kepada Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Musa. Bikhilafil kutub, kecuali kitab yang 4 yang terdahulu, dzakara faina muayyana binasil Quran, walidzalika tajibu ma'rifatuha tabtilan. Maka qala Muhammad bin Saudan al-Hadrami min Bahril Rajaz, wa kullu man bil kitabu qad warad mufassalan wa mujmalan falyu'taqad. Jadi kesimpulannya dari syair ini, selain kita wajib mengimani kitab yang 4, juga wajib mengimani suhuf sebelum atau yang diturunkan kepada Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Musa, tanpa harus mengetahui jumlah bilangannya. Qauluhu arada bil bina bil fa'il ma'nahu hadara alal majaz, wa qaul fal ya'taqid fal yu'taqad bil bina lil majhul fa qaulun najim wa suhufun bi dhamataini jamu sahifah. Jadi suhuf itu jama dari sahifatun, berarti banyak intinya mah. Cuman kita enggak wajib mengetahui berapa banyaknya. Wal murad bil khalili, pada syair itu ada suhuful khalili. Maksud daripada al-khalil di sini apa? Yaitu Sayyidina Ibrahim, yaitu Sayyidina Ibrahim. Jadi Sayyidina Ibrahim punya laqab
namanya Khalilun, maknanya kekasih. Sama dengan Nabi kita Habibun, maknanya juga kekasih, namun beda tipis. Kalau Khalil itu di dalam satu kitab keterangannya orang di mana dia susah, di mana dia merasa sedih, kita sedih. Dia senang, kita juga senang, dan kita berani korban harta untuk dia. Itu namanya Khalil. Namun belum sampai kepada korban nyawa. Beda kalau Habib. Kalau Habib tingkatannya sudah tinggi. Dia sedih, kita sedih, dia senang, kita senang, kita berani korban harta demi dia, bahkan nyawa pun demi dia. Itu makna daripada Habib. Maknanya sama, kekasih-kekasih juga. Gitu. Namun tingkatannya beda dikit. Habib dengan Khalil. Khalil di sini adalah wa Ibrahim, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Lalu dalam syair itu al-kalimi adalah al-kalimi juga. Al-kalimi sini siapa yang punya pangkat? Sayyidina Musa, yaitu Sayyidina Musa, di mana punya pangkat al-kalim. Kalim itu orang yang ngobrol kali dengan Allah. Artinya dikala beliau munajat di Gunung Tursina, ingin munajat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apalah daya tangan tak sampai. Kemudian biha kalamul akami. Kemudian di sini terangkan lafaz al-hakami bi ini. Bukan hukmu tapi al-hakami. Hakam itu sebagaimana diterangkan oleh Imam Suyuti, maknanya min ahkamit tadbir. Allah yang sangat bijaksana dalam mengurus makhluknya. Awas, hakam di situ berarti yang banyak bijaksananya, ya, banyak keadilannya dalam pengurusan kepada makhluknya. Beda dengan kita. An qanahu bi wadil asbab. Allah artinya Allah yang lebih paham, Allah lebih tahu, Allah lebih ngerti, Allah lebih bijak di dalam apapun yang Allah takdirkan menjadi sabab daripada apa yang akan terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas, karena setiap sesuatu apapun yang akan terjadi Allah yang menciptakan, maka sabab yang menjadikan hal tersebut terjadi pun Allah lebih tahu, atau Allah lebih ngerti, atau Allah lebih bijaksana. Beda dengan kita, ya. Jadi Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Bahkan apapun kebutuhan kita, Allah lebih tahu daripada kita yang punya kebutuhan. Jadi intinya hakamu, Allah maha bijaksana, diciptakannya segala sabab yang memang itu lebih akurat akan apa yang terjadi daripada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih kebanyakan menebak-nebak itu. Sabab-sababnya itu kadang-kadang kita nebak, oh no kebakaran, sababnya no. Kita masih menerka aja itu hal itu terjadi, sabab-sababnya. Adapun Allah lebih paham akan semua hal apapun yang akan terjadi, dan sabab-sabab itu yang menyebabkan akan terjadi takdir Allah. Allah yang maha tahu. Sebab apa? Bikana makana biyakunu mayakunu. Kata Allah, akulah yang menyebabkan terjadi apapun yang telah terjadi, dan apapun yang akan terjadi itu juga semua sabab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwasanya Allah maha bijaksana dari segala sisi apapun dari kehidupan makhluk-makhluknya. Itu makna daripada hakam, ya, bihal kalamul hakamil alimi. Lalu wa maknal alim, alimun. Makna alimun apa? Makna alimun itu dari lafaz alimahu gaira mustafad. Ilmunya Allah
kemudian wa ma'lumatuhu ma laha min nafad. Jadi makna alim itu alimahu ghairu mustafad wa ma'lumatuhu ma laha min nafad. Ilmu yang tidak dapat kita mengerti dan maklumatnya tidak dapat tembus oleh pemahaman kita. Jadi begini ya, makna dasar daripada alim itu, ilmunya Allah itu kita nggak bakal bisa dikasih paham. Ilmu hakikatnya ya, ilmu hakikat yang Allah dari sifat alimunnya Allah itu kita nggak bakal bisa tahu. Ilmu, jadi dari situ kita bisa tahu bedanya ilmu kita, berarti ilmu kita makhluk sifatnya. Ilmu apa? Semua apapun yang sifat pengetahuan yang manusia miliki itu sifatnya makhluk. Maka ya berarti ini kita di luar keutamaan ilmu ya. Jadi intinya begini aja. Kalau ilmu itu makhluk yang kita miliki, berarti tiada apa-apanya buat Allah. Allah nggak butuh. Ilmu apa? Ilmu matematika Allah nggak butuh. Karena ilmu matematika itu makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Berarti semua apapun yang melekat sama kita itu makhluk sifatnya, dan itu sifatnya hina nisbat ke Allah ya, nisbat ke Allah. Ini kita bicara di luar daripada keutamaan ilmu ya. Artinya begini, hakikat ilmu yang kita punya itu sifatnya dunia. Berarti semua buat Allah itu tiada apa-apanya. Karena Allah nggak butuh dengan itu semua. Nggak butuh ilmu jorok makrun, nggak butuh ilmu balagoh, nggak butuh ilmu nahu, nggak butuh ilmu apa Allah nggak butuh. Sebab itu makhluk semua, Allah yang bikin, Allah yang nyiptain. Ilmu Allah mah nggak ada yang tahu manusia. Gairah mustafad, nggak ada yang bisa mengerti, nggak ada yang bisa bakal ngambil, nggak ada yang bisa punya paham setingkat itu. Karena ilmu Allah hakikat. Lalu pengertian yang kita punya itu dunia. Ngerti apa kita? Balagoh dunia, ilmu nahu dunia, hina semua nisbat ke Allah ya. Kalau kita bicara tentang kemuliaan ilmu malah nagih urusannya. Berarti itu mah Allah memuliakan ilmu. Jadi ini mah kita di luar itu ya konteksnya. Jadi konteksnya makhluk kepada sang kholik itu sifatnya adalah rendah. Berarti sangat nggak punya pikiran lah bahasanya. Manusia punya pengetahuan tapi sombong. Kenapa? Sebab pengetahuan yang dia miliki sifatnya dunia. Makhluk sifatnya. Apa sih yang pengen dibanggakan dengan makhluk? Nggak ada kan? Ada nggak? Apa sih yang dimiliki oleh apa yang dibanggakan daripada makhluk? Nggak ada. Jadi artinya semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Maka kita harus sadar. Seberapapun kita punya pengetahuan luas, profesor sekalipun punya pangkat, cuman gara-gara bikin karangan buku punya pangkat profesor, tetap itu sifat nisbat ke Allah kosong. Nggak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ghaniyun an siwa, Allah nggak butuh kepada itu semua. Berarti kita harus sadar diri bahwasanya semua apapun yang kita punya yang melekat pada diri manusia, ilmu, kekuatan, kejayaan, kekayaan, semua ada bagi nisbat ke Allah, itu semua hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada arti-artinya acan. Kok nggak ada artinya acan? Sebab makhluk, sedangkan Allah nggak butuh makhluk. Jadi Allah mah nggak butuh yang namanya apapun yang manusia punya. Jangankan manusia punya, ente juga Allah nggak butuh. Sama entenya juga Allah nggak butuh, apalagi yang nempel sama ente. Kan begitu bahasanya. Jadi kesimpulannya kita harus sadar diri. Rupanya semua apapun kekuatan yang punya kita, pengertian yang punya kita, apapun semua yang melekat pada diri makhluk, bagi Allah nonsen. Tiada pengaruh sedikit pun. Dan Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak butuh yang namanya surga sekalipun. Allah nggak butuh neraka. Allah nggak butuh malaikat. Kebayang coba. Berarti manusia benar-benar dhaif, makhluk yang begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di luar konteks daripada kemuliaan ilmu ya, ya tetap hakikatnya ilmu adalah makhluk. Namun Allah berikan satu keutamaan makhluk yang namanya ilmu. Apa? Kemuliaan
pada ilmu, sehingga orang yang melekat ilmu akan menjadi mulia. Begitu. Jadi di luar konteks itu ya. Jadi kita nisbatnya makhluk dengan al-khaliq. Sebab yang namanya makhluk masih Allah. Apapun selain Allah sifatnya makhluk. Maka jangan ada terkesan kita takut, jangan ada terkesan kita ragu, jangan ada terkesan kita ambisi, jangan ada terkesan kita sangat membutuhkan. Karena bagaimanapun hanya satu tunggal, Allah lah semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah lah tempat kita untuk mengadu segala-galanya. Semuanya kosong, tidak ada pengaruh bagi Allah. Sehebat apapun kita punya ilmu, bagi Allah nggak pengaruh. Lalu kau dimuliakan, ya karena Allah berikan kemuliaan pada ilmu sehingga kau terbawa mulia. Tanpa ilmu apa sih kita mulianya? Dilihat dari segi apa kita mulianya? Nggak ada. Ini nisbat kepada Allah. Semuanya tiada artinya. Maka daripada bait ini, artinya kesimpulannya kita tetap dihukumi wajib mengimani akan sub daripada yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, terutama yaitu sub daripada Nabi Ibrahim dan sub daripada Nabi Musa. Kemudian dari makna al-hakam, Allah maha bijaksana, artinya Allah maha mengertilah tentang apapun menjadi sabab akan apa yang akan terjadi daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu. Kan kita mah hanya menerka atau hanya kita kuat sangkaan aja. Obat nyembuhin itu kan kuat sangkaan kita aja. Ya kan? Air bikin hilang dahaga itu kan kuat sangkaan aja. Betul apa enggak? Ini bagi Allah mah sebetulnya buat ngilangin dahaga tak perlu air juga bisa. Kan tadi kembali lagi Allah mah nggak butuh makhluk untuk apapun yang akan terjadi. Menghancurkan sesuatu, membunuh manusia atau menghilangkan nyawa manusia, Allah nggak butuh tuh yang namanya umpama apa racun, apa pisau membunuh atau lain sebagainya. Artinya semua apapun yang terjadi, Allah lah yang maha al-hakam. Allah yang maha bijaksana akan pengaturannya. Mengatur makhluk Allah maha bijaksana. Tidak ada cacat sekalipun daripada apapun yang Allah jadikan sabab dan akan takdir yang akan terjadi daripada sabab itu. Kemudian wa kullu ma atabi rasulu fa aku taslimu wal qabul. Kullu ma atabi rasulu, dan setiap-tiap barang atabi rasulu yang didatangkan oleh Rasul, apapun yang datang dari Rasul, baik ucapan beliau ngomong atau perbuatan beliau melakukan, maka aku taslim. Ingat pertanyaannya, bagaimana sikap kita melihat ucapan Rasul, melihat perbuatan Rasul, sekalipun itu di luar akal kita atau menyalahi daripada akal kita, maka pahaku taslim. Maka haknya, harusnya, yang sebenarnya akan apapun itu semua at-taslim. Pertama adalah kita harus taslim, pasrah. Awas, ingat harus pasrah. Wal qabul, dan yang kedua nerimain. Ya, walaupun pahit didengar, walaupun berat dikerjain, yang pasti adalah kewajiban adalah taslim dan qabul. Apapun ucapan Rasul kita harus taslim dan qabul. Apapun yang kita lihat dari perbuatan Rasul kita harus taslim dan qabul. Jangan nyeleneh kita mah kadang-kadang jadi umat ngelunjak sama pimpinan. Rasul kawin 9 pengen 9. Jangan, taslim qabul. Biar itu mah buat Rasul, buat umat mah udah diatur. Jangan pakai begini, enak buat ono 9, buat saya cuma 4. Aduh, ini kita yang begini nih, umat yang rada nyeleneh, ngelunjak namanya. Artinya
apapun yang datang dari Rasul, kewajiban kita adalah taslim dan qabul, pasrah dan nerimain. Itu yang harus kita kerjakan sebagai orang bawahannya atau umatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pawajibu alaina i'tirafu al-ikrar bisyatihi. Maka di situ kita yang namanya taslim, atau taslim apa taslim? Kita wajib mengakui, i'tiraf, mengakui, ikrar, membenarkan, mengikrarkan akan apapun hal yang Rasulullah ucapkan atau apapun perbuatan yang Rasulullah lakukan. Nah, ini yang harus kita rimain. Rasulullah umpama kalau kemana-mana diiringi awan, taslim aja, rimain. Jangan ini mah kita pengen pakai ngelunjak segala-gala, pengen sama dengan Rasul. Nah, ini yang harus kita jaga sikap bahasanya. Jadi ini mah sikap kita, dohir batin kita. Dikala kita melihat ucapan Rasulullah, baik manis ataupun pahit sekalipun, atau melihat perbuatan Rasulullah pahit ataupun manis sekalipun, maka taslim, kita harus mengakui akan kebenarannya. Akhirnya harus taslim, pasrah akan semuanya. Dan qabul, dan yang kedua kita harus menerimai apapun yang Rasulullah ucapkan dan apapun yang Rasulullah perbuatan, berupa perkelakuan atau perbuatan. Ya, yang kita dengar, yang kita lihat, wajib kita taslim. Sebab kalau umpama ada orang yang nggak nerimain apapun yang Rasulullah ucapkan, jangankan seluruhnya, satu kata aja kita nggak nerimain, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Jelasnya kita orang yang munafik, tidak membenarkan Rasul. Di depan kayak benerin, tapi di belakang ngebohongin. Gitu. Rasulullah bisa membelah bulan. Di depan kita ngomong iya, di belakang kita ngomong ah ono sihir kali. Ah, ini kan namanya nggak nerimain. Muhammad bin Abdullah diangkat jadi Rasul. Ada orang iri, aturan gua kali yang jadi, ngapa aja yang jadi. Ini pun sama, nggak nerimain. Jadi banyak yang seperti itu zaman Rasulullah. Ya kayak Abu Lahab, kenapa orang kayak Abu Lahab nggak iman sama Rasul? Kan cuman gengsi doang. Gara-gara dia ponakan gua, encing, gua paling tua. Ngapa aja jadi pemimpin, ngapa gua enggak? Begitu bahasanya. Ngapa aja jadi nabi, gua enggak? Apa jadi panutan umat, gua enggak? Gengsi, dia pengen ikut. Gua kan paling tua, ngapa ngikut sama yang muda? Cuman itu doang, kagak nerimain jadinya. Atas diangkatnya Nabi kita Muhammad menjadi Rasulullah, bahkan khatamun nabiyyin wal mursalin. Jadi kita harus taslim. Bahkan semua ucapannya pun kita harus taslim. Apapun yang dilakukan Rasulullah harus taslim. Dan juga harus qabul akan semua apapun yang terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun dikuatkan di dalam firman Allah, wa ma atakumur rasul ay aqdakum fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di sini ayat menjelaskan, kata Allah dalam Quran, wa ma atakumur rasul, apapun yang telah terjadi ataupun apapun yang datang padamu semua dari Rasul, ay aqdakum, apapun yang diberikan Rasulullah, fakhuduhu, ambil. Harus diambil semua apapun yang diucapkan, pahit sekalipun. Wa ma nahakum, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, fantahu, jauhkan. Yang diperintah kerjain, yang disuruh tinggalin, walaupun pahit sekalipun. Kalau yang manis kan, kalau yang rada-rada akur mah makinan kita mah enak, tinggal jalanin doang. Betul enggak? Duha, kata Rasul hukumnya sunnah buat umat. Akurnya sama kita, karena kita mah rada ribet, susah sama duha. Untungnya sunnah, dikerjain juga nggak dikerjain nggak dosa kan? Akur nggak akur? Akur. Coba kalau diwajibin, waduh, tahajud disunain,
Ya, ini mungkin ada akur sama kita, apalagi hujan-hujan begini, molor mah lebih enak banget. Nah, sama tahajud mah jauh aja udah. Enak enggak? Yang bola begini mah kita rada nerimain kalau tahajud hukumnya sunnah, duha hukumnya sunnah, puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Mungkin rada akur sama orang-orang sekarang mah yang nafsunya rada gedean. Duha rada berat, tahajud rada berat. Akur nggak? Akur. Nah ini kita nerimain. Tapi kadang-kadang yang pahit kita nggak nerimain, ini yang susah. Dan yang model-model sunnah mah kita nerimain. Ya apalagi sunnah kawin 4. Waduh, paling getol dah ngerjainnya kalau kuat mah. Mana yang wajib? Sholat 5 waktu. Wah ini kan ada berat ini nih. Kadang-kadang nggak akur sama keinginan. Lagi enak-enak nongkrong, zuhur. Berat ngerjainnya. Nggak akur sama nafsu, tapi bagaimanapun tadi, apapun yang datang dari Rasul kepadamu, Pak Kudu kerjain. Yang diperintah kerjain, yang disuruh tinggalin, gitu. Ini ayatnya dikuatkan dalam firman Allah, wa ma atakumur rasul. Artinya dalam tafsirah atakum fakuduhu, apapun yang diberikan Rasulullah melalui mau'idah wejangan atau perbuatannya dicontohkan, ambil. Ya, artinya laksanain. Wa manhakum pantahu, apapun yang dilarang jauhkan. Nah, wa aujabat tasdiqa lil amini fi kulli ma jaa bihi fiddin. Wajib hukumnya kita tasdik, membenarkan lil amini, apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Bikuli majabi bidin, tentang apapun hukum yang berlaku dalam agama. Ya, kerjain semua, tinggalkan semua apapun yang dilarang, kerjakan semua apapun yang dianjurkan. Kata imtisalul amri indal amri, bagaimana yaitu tentang mengikuti segala perintahnya, indal amri dikala ada perintah, wantiha, dan menjauhkan binahi apapun yang dicegah daripada perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kesimpulannya kita wajib nerimain, qabul dan taslim dan qabul setiap apapun ucapan Rasulullah tentang hukum agama, apapun ujangannya tentang masalah agama. Kita harus nerimain. Warisan cewek baginya 1, cowok bagiannya 2, terimain. Buat cowok nerimain, kan buat cewek belum tentu dia nerimain. Betul apa enggak? Ya, jadi intinya harus nerimain lah. Taslim dan qabul. Ya, fal amin huwa rasul wa manal ma'mun. Makna amin itu apa? Amin itu simpail, cuman punya makna maf'ulun. Jadi aminun ay ma'munun, orang yang dipercaya. Ya, makna amin itu orang yang dipercaya, orang yang diamanati, orang yang aman, orang yang diselamati minal fujur, dari perbuatan dosa. Dinamakan ini li'anna laisa lahu adrun. Jadi pada Rasulullah itu nggak ada sifat keburukan. Jadi Rasulullah disematkan punya lakop namanya aminun. Ya, punya aminun. Imtisal amri indal amri didunai wajamu awamir ay binai an amri ay ali jam'i umur. Jadi kesimpulannya daripada rukun iman tentang percaya kepada kitab-kitab Allah, maka disindir sampirlah tentang masalah ucapan-ucapan Rasulullah. Jadi kesimpulannya kenapa kok tadi ngomongin kitab, kemudian ngomongin tentang ucapan dan perbuatan Rasul? Sebab itu akur juga dengan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak ada pun satu yang keluar dari ucapan Rasulullah, jangankan sekalimat, satu huruf pun itu semua kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apapun yang diucapkan Rasulullah intinya merupakan wahyu juga, gitu. Ya, artinya
firman dari Allah, anjuran dari Allah, wahyu dari Allah. Sebab apapun yang dilakukan Rasulullah, kita kembali lagi, tak akan Rasulullah ngelakuin apapun kalau bukan atas perintah Allah. Rasulullah nggak bakal makan kalau nggak ada perintah makan. Makan aja bagaimana wahyu, napas aja bagaimana wahyu kali, yakin pasti. Karena semua ada ujung rambut, ujung kaki Rasulullah yaitu ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang keluar dari nafsu Rasulullah. Rasulullah tuh melangkah nggak bakal pakai nafsu, ngelangkah kaki aja satu langkah nggak bakal pakai nafsu. Nggak ada yang terbawa oleh nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Apapun juga yang diucapkan Rasulullah, sekalimat, dua kalimat, ataupun beberapa kalimat, satu huruf sekalipun, itu tidak akan keluar daripada nafsunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak bakal minum tanpa ada perintah minum, pasti. Kenapa? Karena wama yantiqu anil hawa, jelas di situ menerangkan Rasulullah semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan wahyu dari Allah, dan itu wajib kita membenarkan akan semuanya. Karena tidak mungkin Rasulullah melakukan apapun tanpa mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pangkatnya juga amin, terbebas dari perbuatan-perbuatan keji dan keburukan. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Ini berarti kaitannya dengan iman yaumil akhir, mengimani tentang yaumil akhir, yaitu adanya nanti hari kiamat juga beserta isinya kali, seperti kayak mahsyar, mizan, sirat, surga, neraka, dan lain sebagainya yang berkaitan daripada hari kiamat itu sendiri. Nanti yang keenam mungkin qada dan qadar Allah, takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah. Ini rukun iman yang kelima, ya. Lanjutan daripada rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu aja mungkin yang dapat kita kaji sekarang, walaupun sedikit mungkin insyaallah ada manfaatnya. Minggu depan mungkin kita panjang luas lagi dikit tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya iman yang berkaitan kepada kitab Allah sebelum beriman kepada yaumul qiyamah. Jadi kesimpulannya di sini yang harus kita garis bawahi adalah ilmu yang kita punya rupanya makhluk Allah. Ya, artinya begini, nisbat Allah, ilmu manusia sehebat apapun dia punya ilmu, seluas apapun dia punya pengetahuan, itu sifatnya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Jadi janganlah, jadi bijak-bijaklah kita membawa amanah berupa nikmat yang Allah berikan, baik ilmu, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.